Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga mengajari kita ya dengan doa yang lain ya agar kita senantiasa meminta diberikan hidayah dan dimudahkan untuk mendapatkan hidayah. Rasulullah mengajari doa kepada kita, Allahumma hdini wa yassiril hudali. Ya Allah berikan aku petunjuk. Allahumma hdini, ya Allah berikan aku petunjuk. Wa yassiril hudali, dan mudahkan petunjuk itu untukku. Jadi untuk bisa istiqomah pun kita perlu memohon petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi jalan kepada kita untuk bisa tetap istiqomah. Di antara doa Ibnu Umar, doa yang juga senantiasa dibaca oleh Ibnu Umar adalah Allahumma yassirni lil yusra wa jannibnil usra. Ya Allah mudahkan aku untuk mendapatkan kemudahan dan jauhkan aku dari kesulitan. Itu beberapa contoh doa yang akan menguatkan permohonan kita kepada Allah agar kita diberi hidayah, mendapatkan istiqomah, mendapatkan keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kiat yang kedua untuk supaya kita bisa istiqomah ya di sepanjang hayat kita ini, yang kedua adalah melakukan ketaatan yang beragam dan segera melakukannya. Ya, melakukan ketaatan yang beragam dan segera melakukannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kelemahan manusia. Salah satu kelemahan manusia kadang-kadang kalau melakukan sesuatu berkali-kali kadang ada kejenuhan, ada kebosanan. Kemudian kadang-kadang berubah menjadi rutinitas. Karena itu dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diberikan beragam bentuk ibadah ini supaya kita bisa bergonta-ganti sehingga tidak terjadi kejenuhan. Ya, maka kalau kita baca Al-Qur'an, kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, ada ibadah badaniyah, ada ibadah yang berkaitan dengan fisik, ada ibadah maliyah ya, yang berkaitan dengan harta, ada ibadah qauliyah, ada ibadah berupa perkataan. Ya, zikir, ya doa, tasbih, tahlil, tahmid, itu semua adalah ibadah qauliyah. Dan ada juga ibadah qauliyah. Nah, ini beragam ibadah ini diberikan oleh Allah supaya kita bisa beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lain sehingga menghilangkan kejenuhan dalam kita beribadah kepada Allah. Nah, karena itu kita bersyukur kepada Allah diberikan banyak pilihan ya, dalam melakukan ibadah ini untuk supaya kita tidak mengalami kejenuhan dalam menjaga ketaatan, menjaga ibadah kita kepada Allah sehingga kita bisa istiqomah. Tapi prinsipnya yang pertama segera lakukan ketika kita sudah mengetahui bahwa ada beragam ibadah itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah ya mendapatkan ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas seluruh langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya kiat yang kedua ini adalah melakukan ketaatan yang beragam ya. Masalah ini ya memilih atau beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lain itu juga diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat di hadapan para sahabat gitu. Pertanyaannya, man asbaha minkumul yauma sha'iman. Siapa di antara kamu yang hari ini berpuasa? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Lalu Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Ya, ini Rasulullah tanya pertama yang ditanyakan, siapa yang hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, saya. Qala faman tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya, faman at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan seorang miskin? Lagi-lagi Abu Bakar yang menjawab, ana ya Rasulullah, saya. Kemudian Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, qala faman ada minkumul yauma maridhan. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit, membesuk orang sakit? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana ya Rasulullah. 4 kali Rasulullah bertanya dengan beragam macam ibadah, dan keempatnya dijawab oleh Abu Bakar hari itu, seluruhnya dilakukan oleh Abu Bakar, yang akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, majtama'na fi fimri'in illa dakhalal jannah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah semua itu, semua ibadah yang 4 macam tadi itu ada pada seseorang atau dilakukan oleh seseorang dalam waktu yang bersamaan seperti tadi itu, kecuali dia pasti akan masuk surga. Kita perhatikan dalam hadis ini bagaimana Rasulullah meragamkan bentuk ibadah. Gitu. Ada puasa, ada mengantar jenazah, ada memberi makan, ada menjenguk orang sakit. Kalau kita klasifikasi ya dari 4 ibadah yang disebut oleh Rasulullah SAW, kita bisa mendapatkan yang pertama ibadah badaniyah, yaitu puasa, mengantar jenazah, menjenguk orang sakit, memerlukan fisik. Ibadah badaniyah melibatkan ibadah yang melibatkan fisik. Gitu. Kemudian ada juga ibadah maliyah, ada ibadah harta yang menggunakan harta, yaitu memberi makan orang miskin. Yang ketiga ada ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain, oleh orang banyak, yaitu menjenguk orang sakit dan memberi makan. Bahkan ada ibadah badaniyah qalbiyah, yaitu mengantar jenazah. Mengantar jenazah itu bukan hanya ibadah badaniyah, tapi juga ibadah qalbiyah, karena ada sentuhan-sentuhan spiritual, sentuhan-sentuhan hati ketika kita mengantar jenazah ke kuburan. Ada perenungan yang mengingatkan kita tentang kematian. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW meragamkan bentuk ibadah untuk kita supaya kita bisa bergonta-ganti beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya dalam rangka menghilangkan rasa jenuh, menghilangkan rasa bosan yang itu bisa dialami oleh seseorang. Nah, sehingga ada banyak pilihan ibadah ini. Yang penting seluruhnya masih berada dalam istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.